Perkenalkan, saya Kamila sih namanya, Hasna Kamila, tapi teman-teman murid biasanya manggil Bu Kamil. Aku mengampu mata pelajaran tematik. Jelaskan apa itu pelajaran tematik dan apa yang membedakan pelajaran tematik di SMM dengan sekolah lain. Tematik tuh kayak pelajaran ya yang digabung gitu sebetulnya. Kalau di SMM itu kan kayak gabungan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN gitu kan ya. Bayangan aku tuh tematik tujuannya untuk nggak ngotak-ngotakin mata pelajaran gitu. Kayak IPA sama IPS tuh sebetulnya nggak terpisahkan. Terus bahasa Indonesia juga mendukung semuanya untuk mengkomunikasikan IPA dan IPS. Ceritakan apa yang ada di dalam foto ini dan bagaimana dampak dan kaitannya terhadap profesi Bu Kamil sekarang. Jadi dulu aku menganggap diriku tuh fasilitator belajar sebetulnya. Dulu aku jadi fasilitator, jadi kayak ngisi ekskulnya gitu, namanya ekskul petualang. Gara-gara aku dulu sekolah di jurusannya biologi, aku tuh kayak excited banget untuk ngenalin hewan-hewan atau things di sekitar kita gitu loh. Jadi kayak ini ekskulnya petualang, mereka punya goal untuk bikin trip. Ya udah selama 1 term gitu mereka mempersiapkan ngenalin apa aja yang harus disiapkan untuk melakukan trip. Kayak aku bikin kegiatan-kegiatan di tematik buat teman-teman SMP tuh banyak ngambil atau belajar dari kegiatan aku dulu sih. Ceritakan 2 momen dalam foto atau video ini. Adakah bagian yang tidak terlupakan di dalamnya? Jadi momen pertama, foto pertama itu sebetulnya lagi kegiatan term ini sih sama anak-anak TMR. Kamu belajar tentang potensi wisata kan, Kay? Nah ini tuh sebetulnya kegiatan buat anak kelas 9. Nah kita tuh lagi belajar tentang tanah. Terus aku sebenarnya iseng sih, aku juga nggak tahu sebetulnya di sungai itu ada tanah atau enggak. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih itu sungai atau selokan gitu ya. Terus ya mumpung anak kelas 9 kita butuh aktivitas yang bergerak gitu, jadinya aku suruh aja mereka turun ke selokan atau sungai kecil itu buat nyari tanah. Padahal aku tahu sih di situ nggak ada tanahnya karena udah pasti kegerus air. Tapi biar mereka nyobain ya dan ngebuktiin gitu kalau misalnya di sekitar sungai itu tanahnya udah nggak ada yang lembek, ya turun aja gitu sih sebetulnya. Terus yang kanan itu waktu kita kelas ekspresi. Tuh bulan Agustus ada kelas ekspresi kan bikin lomba gitu ya. Jadi ini kayaknya kesempatan pertama kali deh buat anak TMR di tahun ini nih 2024-2025 untuk ketemu sama anak daring yang satu region yang ada di Bogor juga. Apa first impression Bu Kamil pertama kali ngajar di SMM? First impression, kaget sih, kaget banget Kay. Karena aku nggak pernah sama sekali, aku consider myself as a gaptek person at once gitu, kayak waktu pertama kali. Terus kayak ini kan blended learning banget gitu ya, kayak ada LMS. Terus kemudian kita harus terbiasa gitu sama everything about Google yang pokoknya entah itu Sheets, entah itu chat, entah itu Docs atau apapun. Itu tuh aku takut sih awalnya, tapi kayaknya SMM menarik deh. Kayaknya tujuan besar aku sama SMM mungkin sama deh gitu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai pengajar, apa yang Bu Kamil pelajari dari siswa dalam proses mengajar belajar dalam kegiatan di video ini, foto atau video ini? Prat, kita lagi ngapain, Prat? Ya ampun. Kenapa sih? Kenapa kamu ngasih foto aku itu, ya Allah? Ini tuh kita lagi jalan-jalan ke Surya Kencana di Bogor. Jadi sebetulnya aku yang bikin RPP-nya waktu itu buat SMM se-Indonesia. Gaya banget. Jadi kita lagi ngebahas tentang asimilasi dan akulturasi. Akhirnya aku menyarankan ke teman-teman untuk jalan kaki 3 km, gak jauh sih, ke daerah Pecinan. Terus kita nyobain makanan deh di sana. Apalagi pecinan gitu kan ya. Jadi udah pasti tuh makanannya mixed culture almost kayaknya. Terus emang itu adalah daerah wisata gitu. Kita ada bingo gitu, terus harus cari makanan yang kayak perpaduan antara Chinese root food dengan bumbu-bumbu Indonesia. Akhirnya kita memutuskan bintangnya adalah laksa. Terus kita jadi bahas deh perbedaan laksa Singapura sama laksa Bogor. Kenapa
laksa Singapura tuh seafood, kenapa laksa Bogor tuh pakai oncom gitu ya, atau nggak atau sih, oncom, kelapa, tahu, ketupat, bihun instead of seafood. Terus jadi inget nggak Prat? Jadi ngebahas apa? Enggak. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pelajaran tematik berimplikasi pada kehidupan sehari-hari? Tematik tuh ada hubungannya sama kehidupan sehari-hari. Karena tadi yang kayak aku bilang di awal, tematik tuh harusnya nggak mengkotak-kotakan satu pelajaran ke pelajaran yang lainnya. Karena di umur teman-teman kayaknya sih belum harus jadi spesialis in satu bidang gitu. Kehidupan sehari-hari tuh ya nggak mengotak-ngotakan ilmu gitu. Supposedly kayak multidisiplin. Multidisiplin. Tematik tuh multidisiplin kayak. Tantangan terbesar apa yang Bu Kamil hadapi sebagai pengajar tematik siswa SMP? Tantangan terbesar aku menghadapi murid yang macem-macem banget jenisnya. Satu, ngobrol. Kedua, tidak mengkhianati cara berpikir anak gitu ya. Maksudnya tidak mengkhianati kayak gak diada-adain gitu. Tugas tuh kayak aku gak pernah ngada-ngadain. Ini harus ada ini supaya kompetensinya tuh ke-assess. Aku rasa itu udah gak kayak gitu ya. Kalau misalnya ya kayaknya kawan guru dimanapun kayaknya harusnya udah gak ke arah sana. Jadi kayak lebih aku bikin ini karena emang ada journey-nya dan ada reason-nya. Ada kompetensi yang mau diasah, makanya kita tuh ngasih kamu tantangan ini gitu. Jika mendapat kesempatan, adakah tantangan baru yang ingin Bu Kamil pilih di masa depan sebagai pengajar? Sebenarnya nggak baru pun tetap ada tantangan sih sebetulnya dengan berbagai perubahan yang ada gitu ya. Maksud aku tantangannya, apa yang kita udah kerjain tuh sebetulnya tantangan sih. Kalau misalnya emang goalnya SMM itu untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa secara merata, menurut aku tuh tantangan banget. Dan bikin gimana pembelajaran itu bisa sedekat mungkin sama kehidupan sehari-hari, menurut aku itu udah tantangan sih. Jadi kalau apakah ada tantangan baru, kayaknya setiap term juga tantangan baru deh. Setiap tahun juga tantangan baru karena anaknya beda-beda gitu. Ya makasih ya Bu udah ngajarin saya kelas 7. Bener, Udah sabar-sabar ngadepin saya berantem sama Pak Ketua. Padahal aku diemin kalian, Iya, biar maaf kalian ya, Bu. resolusi sendiri. Jangan diganggu, soalnya saya pas itu nggak suka cara Pak Ketua ngurus kelasnya gimana, dia sampai nggak ngapa-ngapain, nggak mencerminkan ketua kelas banget. Tapi gak apa-apa sih ya, sebenarnya aku tuh suka kalau misalnya ada konflik di kelas. Karena dengan kayak gitu kalian jadi belajar resolusi konflik. Karena nanti tuh di masa depan, di dunia kerja, atau dimanapun di in life, aku rasa kalian akan ketemu orang-orang yang gak sama sih sama kalian. Jadi aku tuh seneng kalau misalnya ada konflik, itu artinya kalian berinteraksi. Terima kasih udah nonton, dadah! Terima kasih!